Baik, untuk selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab, kita panggil Bapak Hadril dengan sebuah pantun. Langit cerah tanpa awan, udara sejuk terasa segar. Ilmu gramatikal Al-Quran akan dibenakkan. Dipandu Bapak Hadril, sang dokter gramatikal. Silakan Pak Hadril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, Bu Afi. Wah, ini Bu Afi ini hebat nih. Oh, iya. Sering tampil MC. Ya, mantap Pak Del. Mantap. Ceria Pak Del. Ceria, benar. Iya. Benar. Membawa suasana berubah. Iya. Selamat kepada Ibu Suarmita ya. Menguraikan ayat yang 115 ini. Ya, hampir mirip-mirip dengan ayat yang kemarin kita bahas, yang ayat berapa kemarin kita bahas tuh? 113. Ya, dimulai dari kalau kemarin tuh mulainya makana. Ya. Nah, sekarang makana. Jadi kalau menurut Bu Suarmita, kok ada wa di sini nih? Kira-kira pemahaman kita apa nih? Kok ada wa di awal kalimat? Menurut Ada kaitan yang kayak sebelumnya itu ya. Iya Bu Suarmita. Iya Bu ya. Ada wa itu ada kaitan ya. Ada wa, ada au, ada alazina, itu berarti Ya berarti sambungan dari ayat Ya, yang kemarin. Jadi Iya. ayat yang 14 berarti sudah ini ada wa dan dia ada dan sesudahnya gitu, di keterangan sesudahnya. Iya. Jadi berarti ini ayat ini adalah sambungan dari ayat kemarin gitu ya. Ya. Iya. Ya. Sebenarnya ayat kemarin yang kita bahas 113 ya. Ya. 114 kemarin makana. 114. Ibrahim ya. Iya. Ya. Kemudian kita makana. Jadi sama juga kemarin ya. Ma di sini artinya bukan apa yang, tapi tidak ya. Tadi saya Pak dia maksa-maksa apa yang artinya sebelum Pak dia tanya, menyambung juga Pak dia. Saya mencoba menyebut apa yang. Ya. Jadi gunanya nanti kalau apa yang seolah Allah menyesatkan jadi nanti. Dan Allah apa yang menyesatkan. Nggak mungkin ya Pak dia ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Iya. Ini berita gembira dari kita Pak dia. Iya. Allah tidak mungkin membiarkan sesat ya. Kalau Pak saya akan masalah membiarkan sesat ya. Ini kan kana. Itu kan udah ditulis tuh KKL. Pelakunya huwa. Secara gramatikal yang pelaku huwanya itu yang mana? Yang kita anggap sebagai huwanya? Dia huwanya itu dia Allah. Ya. Kenapa Allah Bu? Kenapa alasannya Allah? sebutin. Alasannya kenapa? Karena dia subjek yang menerangkan, maksudnya yang Enggak, gramatikal. Secara gramatikal. Secara gramatikalnya dia subjek dari kana. Gramatikalnya. Gramatikalnya itu Dia harkatnya. Karena itunya ada domah Allahu. Itu Allah. Allahnya domah. Ya. Domah. Itu menandakan pelaku gitu kan? Ya. Ya, menandakan pelaku. Pelaku. Jadi kita kembali ke teori di metode Al-Thani kan 4 poin gitu kan? Iya. Memang 4 poin itu kita terapkan. Nah, ini yang membantu kita untuk memandu kita untuk menerjemahkan. Jadi kalau Allahu di sini berarti kan sebagai subjek. Kalau begitu menerjemahkan ya bagaimana cara menerjemahkannya? Tarik ke depannya Bu. Kalau kita menerjemahkannya
karena Allahu dia Ya, subjek dari kana, makanya dia yang ngasih perintah berarti Allah tarik ke depan ya, ya. dan Allah tidak. Dan Allah tidak ditarik ke depannya. Ya, dan Allah Kalau tidak. dan tidak, Ya, 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 ya. Sebenarnya karena itu kalau dalam bahasa Inggris sama dengan to be itu. To be. Nah, Lebih mungkin to be plus Pak. Dia bilang to be, oke lah, ya. tapi to be plus lah ya. Nah, Kalau to to be be plus murni ya. to be ya. Iya. Kan Nah, kalau ini ada huruf sia, Pak Desa mau tanya sedikit huruf sia ke Bu Suarmita nih. Karena huruf sia ya Bu ya. ya. Oke, di sini karena ini sifat huruf sianya apa aja? Melebur. Karena Ya, uanya sifat huruf sia itu pertama melebur. Oke, apa lagi? melebur. Udah Ya. itu satu lagi, wah, lupa Bu ya. Dia tiga kan? Dia tiga. Tiga karakter huruf sia Bu ya. Apa tuh? Melebur sudah satu. Satunya menghilang. Menghilang. Yang kedua berubah bentuk. Nah. Jadi di kana ini berubah bentuk Bu ya. Ya, dari waw ke. Yang ketiga melebur. Nah, dari di sini dari waw ke alif. Waw ke alif ya. Oke, coba Ibu Suarmita cerita dikit deh apa yang Ibu tahu tentang Rusia. Celup dulu Rusia, Bu bebas ngomong, nggak ada salah. Bebas ngomong apa aja. Ceritalah Ibu, dikasih waktu kesempatan 2 menit cerita tentang Rusia. Huruf sia ini huruf yang banyak di dalam Al-Quran itu ada bermacam-macam sih huruf sianya Bu ya. Nah, apa aja? Poinnya, bacain poinnya. Ya, huruf sianya ada waw, alif, dan ya. Ya, Pak. 3. Terus? Dan itu kalau huruf ya itu identiknya dengan kasrah gitu loh ya. Saya artikannya kayak gitu. Iya. Yang Kalau paling prinsip apa Bu saya minta? Alif, waw, dan ya itu dikatakan huruf sia apabila kapan? gimana Bu ya? Kapan huruf alif, kapan huruf waw, dan kapan huruf ya itu disebut huruf sia? Apabila berada dalam akar kata. Apabila Berada dalam akar kata. iya kata Berada dalam akar kata. iya kata ya nanti Ya. Nah, Iya, ini apabila di akar kata gitu Bu ya. iya. Kalau dia bukan akar kata nggak huruf sia namanya. Iya. Misalnya katalah, ada alif di situ, bukan akar kata, bukan huruf sia. Ghafurun, ada waw di situ, bukan akar kata, bukan huruf sia. Dia menjadi huruf sia apabila bagian dari akar kata. Gitu ya, Bu Samita ya. Ya Bu ya. Nah, baru sifatnya tadi apa? Melebur, menghilang, dan berubah. Menghilang, berubah bentuk, dan melebur. Nah, kalau berubah tuh yang mana aja berubahnya? Berubah bentuk itu dari ya, waw, ya, itu berubah menjadi alif kalau di tengah akar kata. Ya, artinya pengertian berubah itu adalah dari alif berubah menjadi waw, alif Ya. berubah menjadi ya. Bisa juga waw berubah jadi alif, waw berubah jadi ya. Atau ya berubah jadi alif, ya Kalau ya berubah jadi berubah waw. menjadi alif. Jadi dia berubah itu di sekitar huruf alif, waw, dan ya aja ya. Dia nggak bisa berubah yang lain. Kalau yang lain dia nanti namanya melebur ya. Ya Bu ya. Oke, satu kaidah aja yang sudah Ibu Sarmita pahami. Coba kaidah mana saja, boleh 1 sampai 9. Mana kaidah yang sudah Ibu Sarmita paham? Hafal? Kaidah 1 huruf sia poin 2. Nah, silakan. Oh, yang ini Dalam ya. akar kata, kalau ada huruf waw dan ya di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Oke, itu dari yang dari sini ya. Coba saya tanya, kaidah 7 apa bunyinya? Kaidah 7. Ada satu huruf siapin 7. Dalam KKSAD, Ya. setelah dibuang ciri KKSAD-nya, Ya. tinggal 2 huruf Ya. dengan pola sukun
Ah, Harkat. sukun apa sukun harkat? Sukun harkat. Sukun Oke. harkat, Ah, mati atau hidup. ya. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem try and learn? Apa itu Eh, sistem try and learn? Sistemnya ini Bu ya, apa kalau tinggal 2 huruf, kalau kayak contohnya awa gitu ya, Wak, Bu ya. Ya. Ah, Nah, kan akar katanya da'a. ya. Nah, itu Terus? eh untuk mencari akar katanya dari da'awa itu kita mencari akar katanya, kita harus mencari huruf yang sesuai dengan konteks dengan huruf sia Ya. yang ini Jadi, dari jadi apa tambah di jadinya? depan. Hah? Tambah di? Bebas di belakang. Da'awa. Da'a, da'awa, Iya, da'aya. iya Bu ya, da'awa. Karena, karena tadi ngeliat catatan jadinya. Coba jangan lihat Iya, catatan. Hah, lihat catatan Bu ya. ah. Udah banyak lupa Bu ya. Kan Uni udah sering ngajarin itu saya lihat di kelas itu. Banyak Uni ngajarin Iya, konsep. betul Ya. Bu ya. Kemarin kalau ini buka baru buka catatan lagi. Iya, oke, tidak apa-apa ya. Mudah Pokoknya mantap. ada banyak banget Bu ya. Memang kalau tidak diulang-ulang, nggak Iya, di ini, ya saya lihat di hilang. videonya Pak Helmi itu Uni sering kali mengulang Rusia itu ya. Nah, ya, Iya, ini materi apa kita, materi apa kita, kekuatan kita dari sini ya. Ya, iya Bu materi ya. utama kita itu ya. Oke, silakan Pak Dek. Udah cukup Pak Dek. Ya, jadi untuk kata kana ini kaidah sia berapa kita yang kita pakai ini, Bu Ermita? Kaidah sia 1, huruf sia poin 2. Oh iya iya. Hmm. Jadi ini KKL-nya kana, KKSAD-nya apa? KKSAD-nya yakunu. Oh ya kuno. Itu untuk pelaku huwa. Kalau untuk Ya, pelaku anta, untuk pelaku anta takunu. oh takuno. Jadi kalau gitu KKP-nya, KKP-nya dibuang dulu ciri KKSAD-nya. Ya, ya, Udah itu karena huruf pertamanya hidup, tidak perlu ya, alif penolong. ya. Nah, huruf belakangnya disukunkan Jadi, menjadi kun. kun. Ya. Melaku anta. Untuk pelaku jadi antumanya, hasil belum selesai Bu, belum selesai. ah, Hasilnya jadinya kan kun, jadinya kan. ya kun. Nah, itu eh, karena 2 sukun bertemu, Ah, itu dia ya. ya Maka, eh, ininya menghilang jadinya kun. gitu. Ya, Lanjut. ya. Nah, ini kita lanjut ya. Liyudillang. Nah, ini li ini coba baca betul nih kata-katanya Bu Suarmita. Apa yang tertulis di sini nih? Ini huruf bermana. Di bawah huruf Nah, bermana itu apa tuh dia yang ditulis? kurang tulisan. Huruf yang membaris akhir. KSAD setelahnya mempatahkan ya, baris Iya, akhir. tinggal Tinggal. sekaligus huruf yang mematahkannya tinggal. Ya, Iya, Pak Musin udah ngantuk itu Bu ya. Jadi kalau iya. di catatan ada. Oh, iya, 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 iya. Sekaligus huruf yang memfatahkan KKSAD. Jadi Ya, Oh iya. memfatahkannya tidak tertulis. Jadi tadi tapi kita baca tadi kok. dimaklumin kok, Hmm. dimaklumin. Hmm. Jadi li ini artinya hendaklah gitu ya. Iya Bu ya. Iya Bu. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya adalah huruf apa yang lain yang mempatahkan kata kerja? Ada an, Ya, Mm-mm. ada ada ya, izan, ya, Mm. ada kai, ya. Satu ada lagi. hatta, Ya. Nah, baru li ya. daruli. Ya. Iya. Ada bisa izan bisa juga kan izan.
Oke, kita lanjut. Tunggu dulu Pak. Oke. Masuk. Ini Yudillah kan jadi aslinya apa di sini Yudillah ini? Aslinya Bu. Aslinya Yud Lilu. Yud Lilu ya. Aslinya. Ya. Ya. Jadi sekarang begini, ini kan ditulis. Sebelum masuk ke situ, ini kenapa dinyatakan atau ditulis KKSAD? Apa yang mencirikan KKSAD di sini? Apa ciri KKSAD di sini? Sebelum kita tahu aslinya ya. Ya, karena aslinya Yudillah itu aslinya Yud Lilu. Jadi ada Yu di depan itu menandakan KKSAD dan domah di akhir. Ya. Ya. Nah, sekarang begini, tanda KKSAD yang lainnya. Huruf KKSAD yang lain apa Bu? Minta. Huruf KKSAD yang lain apa? Huruf KKSAD yang lainnya. Bisa ta. Ya. Apalagi? Bisa alif. Ya udah berakat ya. Dilu bisa. Bisa untuk pelaku kami itu. Kami apa tandanya pelaku kami? Nun. Yayu, tatu, au, nanu. Yayu, tatu, ana. Au, nanu ya. Ya. Iya. Ya. Ini pola kata kerjanya apa? Pola kata kerjanya af'ala. Dari mana taunya af'ala? Ya. Karena di ciri KKSAD itu kalau domah sukun kasrah itu polanya af'ala. Taunya gitu aja. Kalau pola fa'alanya ya dilu juga, Bu. Kalau fa'alanya apa aja kesadanya? Ya dilu berarti. Bedanya cuma di patah dan domah aja ya? Iya, fathah dan domah. Iya. Inilah dampak dari harkat, Pak Del. Iya. Kalau begitu begini. Apa KKL-nya pola fa'ala, apa KKL-nya pola af'ala? Silakan, Bu. Gimana Pak Fadil? KKL-nya pola KKL untuk pola fa'ala dan apa KKL pola af'ala? Iya. Kalau pola fa'ala dolala. Dolla. Huwa. Huma. Ya, pelakunya huwa. Huma dolla. Dolu. Oke. Pakai alif dan bawah sukun. Ya. Hiya dolat. Oke. Huma dolalata. Huma. Dolalata. Huma. Pola fa'ala itu. Pola fa'ala masih. Pola fa'ala. Kan pola fa'ala. Ya, apa tuh? Huma dolata ya. Huna dolalna. Dalalna. Ya. Jadi Pak Dir hanya dua, pola afala lagi. Nah, kalau gitu begini, yang ana dan nahnunya, kalau ananya apa? Kalau ananya dolatu, kalau nahnunya dolalna, panjang nanya. Dalalna. Ya, dolatu, dolalna. Iya. Sekarang pola af'ala KKL-nya. Coba. Pola af'ala. Tambah aja A depannya. Adollah. Ya. Adollah. Jadi kalau untuk huwa adollah, untuk humanya? Untuk huma adollah. Untuk hum adollu. Lalu. Kalau untuk hiya
adollat. Ya. Untuk huma Atau adollalata. Adallata. Ya, adollalata. Huna Huna adollatna. adlalna. Adlalna. Ya, Adlalna. Dalnya disukun adlalna. adlalna. Jadi dua sukun ya, Bu ya. Iya. Karena huruf kembar. Ya. Apa terjemahan, apa perbedaan terjemahannya pola fa'ala dengan pola af'ala? Beda terjemahannya. Kalau pola fa'ala itu sesat, kalau Ya. pola kalau af'ala Afala yang menghilang atau membinasakan. menyesatkan. Menyesatkan, Ya. Ya, membinasakan. tambah me dan kan saja. Menyesatkan, Iya. menghilangkan. Kalau- Di kamus Pak Del, di kamus ada memang menghilangkan ada, membinasakan ada, ada, ya. menyesatkan ada. Ya, Jadi ya ada. Tapi yang sering kita pakai Menyesatkan ya. ya menyesatkan, sesat, nah kemudian menyesatkan. Jadi pola af'ala itu pakai mekan. Yang transitif nih. Kalau begitu begini. Ini untuk yang dalam ayat ini pelaku huwa gitu kan? Ya. Dirubah pelakunya menjadi anta. menjadi anta. menjadi anta berarti tadilu. Tudilu. Ya. Tudilu. Jadi kalau gitu KKP-nya? KKP-nya buang tu. Dibuang tu. Ya. Huruf pertamanya hidup. Menjadi dil. Huruf belakangnya. Karena polanya afala ditambah a. Ya, karena polanya afala ditambah a, harokatnya sesuai dengan akar pola. Dengan akar polanya. Akar polanya. Jadi idlil. Adlil. Adlil. Jadi dipecah dulu, tudlil dipecah dulu. Tudlilu. Iya, tudlil menjadi adlil. Tudlilu menjadi tu dibuang. Iya, dengan dalnya aslinya dal sukun itu ya. Iya. Alif penolong patah ad. Lalu belakang dimatikan adlil. Ya, jadi tadlil. Engkau sesatkanlah. Gitu ya. Iya. Engkau sesatkanlah. Jadi menjadi adlil. Kalau gitu kalau antumanya? Untuk KKP ya, Bu ya? Ya. KKP ya. Namanya alif patah. Adlila. Ya. Untuk pelaku antumnya adlilu. Ya. Untuk pelaku antinya adlili. Ya. Untuk pelakunya antumnya adlila. Untuk pelakunya huna adlilna. Untuk antum. Ya. Adlilna. Oke. Ini tadi kan baru disebutkan pola kata kerjanya fa'ala, af'ala. Ada nggak pola kata kerja lainnya? Pola kata kerjanya kalau di kamus ada ketemu 3. Ya. Fa'ala, af'ala. Ya, fa'ala satu lagi ya. Satu lagi fa'ala, dollala. Ya. Ya pola fa'ala. Ya. Kalau begitu, pola fa'ala itu kita bikin KBPA-nya. Pola fa'ala kita bikin KBPA-nya. Pola apa tadi Pak Adil? Pola fa'ala. Pola fa'ala ya. Nah, silakan. Rumusnya dulu Bu, saya minta rumusnya apa? Rumus KKSAD-nya? KBPA tadi Pak Adil kan? KBPA-nya. Tabel. Rumusnya fa'ilun. Kalau KBPA. Fa'ala. Fa'ala KBPA-nya apa? Mufa'ilun. Fa'ilun. Yang ditanya Pak Adil polanya pola fa'ala atau
atau fa'ala, Pak De? Fa'ala. Kalau fa'ala KBPA-nya apa rumusnya? Pada fa'ala. Apa rumusnya itu? Mufa'ilun. Kalau gitu dalala apa jadinya? Mudallilun. 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 Ya Pak De, mudallilun ya. Mudallilun. Kalau pola af'ala? Apa pola af'ala? Kalau rumusnya dulu. Af'ala apa KBPA-nya? kalau pola Af'ala. harkatnya aja diganti ya Bu ya. Rumusnya dulu. Af'ala apa KBPA-nya? Af'ala. Af'ala. Af'ala muf'ilun. Ya. Jadi kalau adalah aslinya adalah mudlilun. Ya. Tukar hakat dia menjadi mudillun. Ya, mudillun. Mudillun. Tinggal aja you dengan mud ganti. Kemudian baru pola fa'ala biasa. Pola biasa. Apa? Pola biasa apa? Kalau fa'ala apa? Pola biasa. Pola fa'ala apa KBPA-nya? Fa'ilun. Fa'ilun. Artinya dolilun. Jadi dalun. Biar kembar kan? Ya, kembar. Dolun. Dalun. Artinya yang sesat. Ya, dalilun menjadi dolun. Ya. Jadi kalau pola fa'ala, udah kembar mirip-mirip usia Pak. Iya, mirip usia ya. Ya. Jadi pada pola fa'ala KBPA-nya yang sesat. Kalau pola fa'ala dan af'ala yang menyesatkan, kan gitu kan? Iya, yang menyesatkan. Menyesatkan. Kan ada dalam doa yang ini dalam pembukaan kita bicarakan mayyilil falah hadiyalah. Mudillalah kan ada juga. Mudillalah kan menyesatkan ya. Menyesatkan. Kalau yang mendapat hidayah tidak ada kan menyesatkan kalau Allah memberikan dalam doa pembukaan untuk berbicara biasa gitu kan. Merupakan doa. Udah mantap Bu tadi. Qauman. Lanjut Pak. Ini kaidah berapa yang kita pakai? Qauman. Ini penggalan 7 ya. Akar katanya berapa itu? Akar katanya qawama. Ya, kaidah berapa itu? Kaidah 1 huruf siapa yang 2? Ya. Ya. Qawama menjadi qama. Itu yang berubah menjadi. Ya. Waw dan ya. Ini membuat pola kata bendanya bagaimana Bu Suharmita? Membuat kata bendanya pola kata bendanya ya. Gimana Pak Der? Membuat pola kata bendanya dari qauman. Pola kata bendanya kita dari cirinya, ciri dari kata bendanya. Ya, jadi polanya. Jadi kalau pada kata bendanya ada tanwin, itu kata benda. Ya, polanya Bu Pak. Jadi kafnya itu setara dengan fa, wawnya ain, fa-nya lam. Jadi lam. Itu ya Pak. Ya. Polanya apa? Pola kata benda fa. Polanya. Ya. Fa'lun ya. Fa'lun. Kalau ini KBKK, kita jadikan KBPA. Apa jadinya? Yang tegak. Jadinya qaimun. Ya. Fa'ilun. Ya, pokoknya berubah jadi hamzah. Qaimun. Ya, karena alif berubah jadi hamzah. Ya. Iya. Jadi ini akar katanya tadi Kak. Qawama. Itu pola fa'ala. Ada nggak pola af'ala untuk pola lain? Untuk kata ini? Ada pola af'alanya. Apa pola af'alanya? Ada. Muqamam.
Aqama itu pola fa'ala itu. Pola fa'ala itu ya. Muqama kalau Aqama. pola af'ala. Iya, muqama. Aqama pola fa'ala itu ada di bawah. Af'ala ada alif depan ya, Ya, aqama. mendirikan itu. Iya. Nah, Aqama. iya. Pola lain ini. Iya, Jadi, pola lain. pola Ada lain. berapa? Jadi, ya, ya benar, mantap. Ya, udah tahu alif depannya. Kalau gitu, apa beda KKSAD pola fa'ala dengan pola af'ala? Dari akar kata qawama ini, dari qawama ini. Kalau Kamus, pola kalau qawama menjadi kesadarannya apa? kalau pola fa'ala KKSAD-nya untuk pelaku huwa ya. Ya, gua dulu ya. Untuk pelaku huwa ya, untuk pelaku Ya, huwa yakumu. ya, yakumu. Kalau pola afala, Kalau pola af'ala akumun. pola Eh, kesadarannya, KKSAD. pola ianya berhakat domah kan ya, afala, domah sukun ianya kasrah. domah sukun kasrah ya. Jadi apa? Yukumun. Yukiwimu menjadi yukimu. Oh, yukwimu menjadi yukimu. Iya. Iya. Oke. Nah, kita tinggalkan itu masalah qama, kita berlanjut. Ya. Ba'da ini kita terima Biasa konsepnya. khusus ya. Ini sebagai khusus. Ya. Artinya setelah gitu kan. Ya. Nah, ini kan ada izni. Izni kan sebenarnya ini termasuk huruf syarat. Tapi apakah di dalam ayat ini sebagai huruf syarat? Enggak kayaknya Pak. Nggak ada konteks sebab akibatnya Pak deh. Oh, enggak ya. Enggak. Oke. Ini sebagai huruf bermana saja ya. Ya. Dengan ketika. Nah, Ya. kita lanjut ke hadahum, kan itu hadahum gitu kan, Ya. yang selanjutnya. Ini ditulis apa namanya? Hada ini kayaknya seperti KBM nih, Bu Termita. Bukan, karena hada itu aslinya kan hada ya. Ya. Oh gitu. Ya, karena Kalau gitu, ciri di akhirnya fathah. Jadi hadaya, tapi kan di sini nggak minta tulis, jadi hadaya aja. Karena dibacanya gitu. hada. Oh, jadi argumen saya tadi salah ya. Nggak bisa. Kalau dia KBM-nya Pak Dil, jadi harus udan ya Pak Dil. Udan ini Pak Dil. Nah, sekarang saya tanya lagi. Doma. Saya tanya lagi. Ya. Ini dal ini kok harkatnya tegak, ini panjang nih. Kenapa? Apa itu Bu? Karena ianya tidak diharkat, jadi mengendong ya. Dibacaannya hada gitu. Jadi makanya panjang di ayat jadinya di dua harkat. Ya. Jadi harkat hada. yang pindah. Ya. Harkat dia yang pindah ke sana itu ya. Ayat ya dipindah ya, harkat ya dijadiin ke dal. Ya. Ada. Ya. Jadi harkatnya pindah ke dal gitu kan, harkat dia pindah ke dal sehingga dal ini menjadi panjang. Terjemahannya apa? Terjemahan dari hada itu. Hada itu petunjuk. Dia telah memberi petunjuk kan kata Dia telah memberi petunjuk. Hada. Memberi petunjuk. Karena dia KKL pakai telah. Nah, sekarang begini. Apa pula kata kerjanya mendapatkan petunjuk? Pola kata kerjanya. Kamus Bu. Jadi itunya tanwin, jadi hudan. Oh bukan. Enggak. Kata kerjanya kamus Pak, kamus tada. Bukan kamus. Kata kerja jadi hada itu mendapat petunjuk, coba lihat bawahnya ada. Mendapat petunjuk, iya.
ada istahada itu Ya, kan udah ifta'ala, ihtada. ihtahada mendapat petunjuk, ifta'ala mendapat petunjuk, Itu ya. ihtahada Ihtada. polanya ifta'ala ya, artinya Ya. mendapat petunjuk. Jadi kalau gitu pada pola fa'ala artinya memberi petunjuk kan gitu toh? Ya, Ya. Kalau Kalau ifta'ala artinya mendapat mendapat petunjuk. Itu. Dua itu aja. Dua itu yang banyak dalam ayat dalam Iya, Al-Quran. banyak. Nah, sekarang pertanyaan melanjut. Apa KBKK-nya untuk hada ini? Kamu saja, Bu. KBKK-nya Di kamus Udan. Udan, Ya. Ya, bagaimana cara mencari dalam kamus KBKK dalam kamus? Bagaimana cara mencarinya? Cari di baris yang di garis tapi yang terakhir. Ya setelah KKSAD, kurung setelah KKSAD. Sesudah KKSAD. Ya. Pertama pola fa'ala tuh KKSAD, udah itu baru KBKK. Iya. Ya. Jadi ini Udan. jadi dia telah memberi petunjuk gitu kan? Iya. Kepada mereka. Nah, di belakangnya hatta. Hatta ini melakukan perubahan enggak di kata kerja di belakangnya? Hatta itu sama dengan li tadi ya. hatta sama dengan li. Ya. Yang memfatahkan KKSAD sesudahnya. Ya. Halaman berikutnya Pak Mursid. Ya. Oke, itu dia ya. Pak Hatta ada pelannya. Jadi Pak Hatta itu sifatnya mempatahkan itu ya. Jadi kalau begitu apa aslinya tuh yubayina ini? Aslinya yubayinu. Ya. Karena ada hatta yang memfatahkan KKSAD sesudahnya, jadi difatahkan jadi menjadi yubayina. Iya. Sekarang gini. Ya tasdik kan ada nih yubayina. Ya tasdik itu memberikan petunjuk apa kepada kita? Menunjukkan polanya, pola fa'ala. Polanya fa'ala. Menunjukkan polanya fa'ala. Gitu. Iya. Kalau gitu kita harus tahu KKL-nya. Apa itu KKL-nya? KKL-nya bayana. Pastikan bayana. Ya. Huma bayana hum. KKL-nya bayana huma hum bayanu. Ya. Cukup. Hiya bayanat. Ya. Huma bayana. Huma bayanna. Nah, huma tadi apa? Bayanata. Kalau hunanya bayatna. Bayanna. Bayanna. Ya, bayanna. Ya. Tulisannya sendiri macam ini. Pakai ya. loop ini. Jadi akar katanya kalau begitu akar katanya apa? Akar katanya bayana. Bayana. Jadi ban. Berubah menjadi bana karena ada huruf sia. Bana. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Itu kan ada ya-nya, jadi berubahnya jadi alif. Iya. Oke. Jadi menjelaskan kan kalau bana itu kan artinya apa? Bana jelas, bayana menjelaskan. Nah, bana menjelas.
berubah jadi fa'ala, menjelaskan. Ya. Menjelaskan, dia yang Ya, menjelaskan. menjelaskan. Pakai medan kan, Bu. Ya. Ya. Bagi mereka, ya, untuk mereka, bagi mereka. Ya. Ma yattaquna. Ya. Ini enggak artinya tidak di sini nih. Sesuai konteks, ya. Nyambung Sesuai ya. konteks, karena kalau diartikan tidak, ya artinya nggak Nyambung sesuai. Ya. Sampai dia menjelaskan kepada mereka tidak bertakwa Iya. saja, belajar tidak bertakwa ya. Tapi biasanya kalau tidak itu di dalam untuk KKSAD apa yang dipakai? La itu ya. Nah. La biasanya. Ya. Nah, ini kan kalau memang nggak cocok ya. kan. Nah, ya biasanya la. Nah, tapi kalau sudah ada la di depannya, dia ada dua pengertian. Ada yang mempengaruhi sadenya. Mempengaruhi Itu jangan berarti nanti la, jangan la larangan. Ya. Kalau tidak pengaruhi berarti la-nya tidak artinya. Iya. Jadi di sini apa yang ya? Ya, apa? Karena ini kalau tidak mempengaruhi kata kerja di belakangnya KKSAD. Jadi kita berbicara mengenai yattaquna. Bagaimana cara mencari akar katanya? Ini kan tidak nampak nih akar katanya nih. Akar katanya, ya, karena aslinya itu kan yautaqiyuna, ya. Karena ada huruf waw akar kata melebur kata menjadi ta tasdid, jadi membacanya jadi yattaqiyuna. Tapi yang ditanya untuk mencari akar katanya dibuang dulu, dibuang ciri KKSAD-nya, ya, dan waw sukunna dan ta. Tinggal dua huruf yaitu ta tasdid dan qaf. Dua huruf, satu huruf. Satu huruf ko. Tinggal satu huruf ko. Ya. Satu sudah dapat ko, maka secara dapat ko. Untuk mencari akar katanya, kita tambahin, kita cari di poin 7 ini yang ditanya Buya tadi. Ini pada saat dibuang ya dan wawna, singkatnya ta tasdid dan qaf itu insya Allah katanya wakaya yang berpola ifta'ala. Ya. Nah itu dia, itu rumusnya. Kita di dua kata ini kan sesuai dengan ayatnya aja. Kalau ta tasdid dengan qaf yang tinggal, maka akar katanya adalah polanya ifta'ala. Wakaya polanya ifta'ala. Ada dua, kalau qaf satu aja tinggal berarti wakaya pola fa'ala. Ada ta tasdid berarti akar kata wakaya pola ifta'ala. Nah itu dia. Baru aslinya ketemu nih, yautaqiyuna, yattaqiyuna, yattaqiuna, dan yattaquna. Iya. Ya, ini kalau mau dibahas lagi nih panjang nih Pak. Panjang ya. Tapi harus ikhlas ya. Ya. Dan banyak orang nggak tahu Pak Desa, nanya ini nggak ada yang tahu Pak. Iya. Yang ceramah biasa, yang ceramah ngutip ayat, ceritanya ini nggak tahu. Iya. Harus mondok nih Pak, kalau kata yattaquna itu harus mondok. Harus belajar, duduk. Iya. Jadi ya udah paham di sini, udah tahu bahwa yang tinggal satu huruf. Ya. Nah itu kan kita kan sudah otomatis tahu nih, karena di dalam buku kan sudah ada. Ya. Sudah ada kata-kata wakaya. Ya kita ngambil dari sana aja lah. Ya. Dan kemudian kalau mau diskusikan masalah yang selanjutnya sebenarnya habis waktu nanti. Ya. Nah, mungkin untuk itu dulu. Ya. Kita lanjut ke Innallaha ini aslinya apa nih? Allah ini aslinya apa? Pak Mursyid. Allahu, karena dia subjek. Ini Pak Mursyid, ininya belum dihitung. Maju Pak Mursyid. Layarnya. Oke. Terus. Terus. Ini mundur namanya nih. Mundur tuh, mundur. Maju.
Penggalan terakhir. Dah. Nah, ini kalau dilihat, Bu Zarmita, kalau dilihat sepintas kilas, Allah ini kayaknya posisinya seperti sebagai objek gitu loh. Ya. Bagaimana menerangkan bahwa ini bukan objek? Dia itu subjek karena sebelumnya ada inna, Pak Adil. Ya. Jadi Ya. inna itu kan yang memfathahkan kata benda sudahnya. Jadi Ya. Allahu menjadi Allaha. Ya. Ini Allah. Oh, ini ada ditulisnya sebagai subjek Ada. ya. Ada. Allahu sebagai subjek ya. Oh ya. Jadi sesungguhnya Allah. Apalagi nih. Ada alimunnya itu pada sifatnya. Iya. Menerangkan kata Allahu itu alimun itu. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap sesuatu. Ya, dia nyambungnya dalam menerjemahkan ke alimunnya itu tarik ke depan. Ya. Alimunnya ditarik. Ditarik ke depan ya. Ya. Maha mengetahuinya. Bikulli syai'in terhadap segala sesuatu. Nah, tapi udah mantap nih Bu Zarmita kan. Alhamdulillah. Kelas baru kan. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Ya, mantap. Lanjut terus. Istiqomah. Oke. Makasih Pak Adil. Ya, alhamdulillah. Baik. Makasih Pak Adil. Makasih banyak Pak Adil. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan diskusi dengan Pak Adil tadi. Tentunya ada hal yang kurang pas, yang kurang berkenan. Nanti itu kami akan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada